Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jujur harus kita akui bahwa kecenderungan setiap kita, yakni mengukur baik buruknya sesuatu hal, itu berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Sebab memang apa yang dipandang oleh mata jasmani kita, kemudian hal itu disampaikan ke dalam pikiran, dan apa yang ada di dalam pikiran, itu jugalah yang pada akhirnya menjadi sebuah kesimpulan, dan kita pun bertindak karenanya. Bahkan kesimpulan-kesimpulan yang kita buat karena pandangan mata turut mempengaruhi keyakinan atau iman kita. Padahal tanpa kita sadari, Bapak Ibu, bahwa tidak semua hal yang berlandaskan pada apa yang kelihatan oleh mata dapat dijadikan sebagai patokan kebenaran. Sebab ternyata seringkali pandangan mata itu menipu kita. Yang kelihatan baik, kelihatan indah, kelihatan menarik, tetapi faktanya justru menjadi sumber kehancuran. Coba kita belajar pada peristiwa Taman Eden. Dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Mari kita belajar dengan kenyataan itu, bahwa Allah menyaksikan betapa indah buah pohon itu, betapa menarik hati, seolah-olah memberi pengertian. Tetapi hasil akhir dari sesuatu yang kelihatan indah itu ternyata lain. Ketika manusia itu mengambil dan memakannya, maka mereka tersadar, mereka telanjang. Dan dari perbuatan manusia telah melahirkan kerusakan atas semua yang baik dari apa yang diciptakan oleh Tuhan. Hubungan antar pribadi menjadi rusak, saling mencurigai, bahkan mempersalahkan satu dengan yang lain demi pembenaran diri. Itu menjadi realita dari setiap orang. Dan bisa jadi hal tersebut menjadi realita hidup saudara dan saya. Selalu berusaha untuk membenarkan diri, lalu mencari kambing hitam untuk setiap kesalahan yang ada. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang kecenderungan kita untuk melihat apa yang ada di depan mata tanpa mempertimbangkan baik dan buruk dari akibat yang akan ditimbulkannya. Keretakan hubungan antara Abram dan Lot yang diakibatkan oleh orang-orangnya, para gembala-gembalanya yang berkelahi. Karena apa? Karena daerah di mana mereka berada sudah terlalu sempit untuk menampung harta benda mereka. Hal itu membuat Abram dan Lot harus berpisah. Abram dan Lot harus memilih jalan masing-masing. Dan sebagai seorang yang takut akan Tuhan, Abram mempersilakan Lot untuk memilih apa yang dipandangnya baik. Lalu Lot melayangkan pandangannya ke dataran lembah Yordan, dan matanya terkesima menyaksikan keindahannya. Inilah yang dicatat di dalam bacaan kita. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dan ia berkesimpulan seperti ini. Apa yang dilihat oleh matanya laksana taman Tuhan. Jadi ketika Lot menyaksikan lembah Yordan,
ia teringat akan gambaran dari apa yang disebutkan di dalam kitab Kejadian tentang Eden, tentang taman Tuhan, tentang Firdaus, tentang taman kesenangan. Sehingga apa yang dilihat oleh matanya menarik dia untuk mengambil keputusan, inilah yang harus kupilih. Pasti akan menyenangkan, pasti akan membuat aku bahagia. Pasti akan membuat aku semakin kaya raya. Tanpa ia sadari bahwa apa yang kelihatan baik di depannya ternyata racun yang sangat mematikan. Dan Alkitab pada akhirnya mencatat bahwa Lot harus meninggalkan Sodom dan Gomora. Sebab kejahatan dari Sodom dan Gomora tidak dapat diampuni lagi. Artinya apa? Segala sesuatu yang telah diupayakan oleh Lot dari semula, harapan-harapannya untuk menjadi orang yang terkenal, orang yang kaya raya, orang yang terhormat, pada akhirnya sirna. Dia hanya membawa dirinya. Dia hanya keluar dengan keluarganya. Tak ada harta sebab mereka diperintahkan untuk menyelamatkan diri. Gak usah pedulikan semua hartamu. Kalau kamu mau selamat, jangan menoleh ke belakang. Itu catatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Kamu harus menyelamatkan diri. Hidupmu lebih berharga dari harta benda. Dan apa yang terjadi? Istri Lot masih terikat dengan hartanya. Sehingga ia menoleh ke belakang dan ia pun binasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Yakobus dengan indah memberikan awasan kepada kita. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena itu ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan daging telah memikat kita dan menyeret kita. Sehingga ketika kita terikat olehnya sangat sulit bagi kita untuk melepaskan diri. Perlu ada kesadaran yang baru dalam diri masing-masing. Bahwa segala harta duniawi yang nampak di depan mata begitu berkemilau. Seolah orang memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Ternyata sifatnya sementara. Karena itu Alkitab mengajak setiap orang untuk tidak menunjukkan pandangannya kepada harta yang gemerlapan. Tetapi mengajak setiap orang percaya untuk memandang kepada Tuhan. Melihat kepada Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Paulus sebagai orang yang masih terikat dengan kehidupan yang lama. Ketika ia berjumpa dengan Kristus, segala sesuatu di masa lalu dianggapnya sampah. Dan ia berkata, aku menunjukkan pandanganku kepada apa yang ada di depanku. Dan aku berusaha untuk meraihnya. Apa yang ada di depannya, yakni keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Itulah yang berusaha ia raih. Supaya ia boleh sempurna di dalamnya. Dan ingat saudara-saudara. Hanya dengan kebersatuan diri kita, hidup kita dengan Tuhan. Kita akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita. Tinggallah di dalam aku. Supaya aku tinggal di dalam kamu. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang diinginkan hatimu, maka Bapamu yang di sorga akan memberikannya. Jangan tertipu oleh pandangan mata. Tujukan pandanganmu kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati.